Ya, jadi Kemenkes, kemudian IDAI ya, Ikatan Dokter Anak sudah mengeluarkan himbauan untuk sementara menghindari semua obat sirup, bukan hanya yang mengandung paracetamol tapi semua. Nah, kemudian bagaimana dengan yang anak-anak sedang minum obat sirup, bahkan mungkin obat sirup lain ya yang harus diminum seperti obat kejang gitu, harus berkonsultasi dengan dokter anak lagi, balik lagi ke dokter anak. Pertama yang meninjau ya, apakah obat-obatan yang sedang rutin diminum ini masih harus dilanjutkan atau tidak. Kedua, kalau masih harus dilanjutkan, pasti dokter nanti akan menilai resiko dan manfaatnya. Apabila dirasa manfaatnya lebih besar, eh, kemungkinan dokter akan meneruskan ya dengan pertimbangan yang terbaik gitu. Dan jangan ini ya, jangan minum sembarangan obat. Maksudnya kalau nggak butuh banget, ya jangan minum. Karena ini yang kemarin banyak katanya kemungkinan pada obat demam. Jadi biasanya anak-anak disebut suhunya itu hangat atau subfebris gitu ya, itu kan di atas 37,5. Nah, biasanya dokter menganjurkan minum obat itu kalau suhunya udah di atas 38. Gitu. Nah, ini kan kita sedang ini ya menghindari dan hati-hati sekali dengan obat. Jadi yang bisa dilakukan adalah pertama, menambah cairan pada anak. Diberikan tambahan minum ya, air putih, susu atau kuah gitu ya, kuah bening, dengan harapan ya bisa menurunkan suhu tubuh anak. Kemudian yang kedua, ya diberikan kompres dengan air yang suhunya biasa ya, suhunya biasa, nggak perlu air dingin ya. Kalau kompres nggak perlu air dingin, air suhu biasa. Kemudian pakai baju juga jangan yang terlalu tebal gitu ya, nggak usah diselimuti tebal-tebal gitu. Kalau terpaksa sekali, misalnya suhunya memang agak tinggi gitu ya, di atas 38 setengah, atau mungkin anak punya riwayat kejang demam, nah obat pilihannya adalah berarti obat tablet yang dijadikan puyer gitu. Bisa beberapa teman menyarankan dengan menggunakan madu ya supaya nggak terlalu pahit. Atau mungkin juga bisa pakai obat suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus. Gitu. Kategorinya termasuk obat bebas itu bisa ya. Oke, jadi berarti ada himbauan lagi kepada orang tua juga untuk mengenali mungkin ya dok cara penggunaan obat-obat baru ini karena kan mungkin mereka terbiasa dengan sirup, lalu ini harus Iya. mengganti itu Ya, bagaimana dok? ya jadi mungkin agak nggak nyaman ya karena sirup dan drop itu kan nyaman gampang gitu ya. Tapi untuk saat ini ya mau nggak mau orang tua harus ini ya mengeluarkan usaha lebih lah untuk pasti lebih susah nih memberikan bentuk puyer atau memberikan obat yang dimasukkan lewat anus. Oke. Kalau orang tua memantau masih anget-anget gitu ya, masih subfebris, masih sumeng-sumeng, 37,5 ke atas, coba dulu dikompres, dikasih minum yang agak banyak gitu ya. Kalau memang suhunya naik terus, nggak bisa turun, ya alternatifnya diberikan obat berupa puyer atau obat yang sekarang kan ada juga ya, obat demam yang dikunyah gitu juga ada. Kalau sakit ya sebenarnya sih ini maksudnya berkaitan dengan tadi ya, ini kasus gagal ginjal lagi ya. Oh, em, jadi kalau ke maksudnya gini, kalau misalnya anaknya nggak ada riwayat minum obat sirup, ya orang tua menangani seperti sakit biasa ya, menangani seperti sakit biasa. Biasa parameternya anak-anak masih bisa makan atau minum, makan dan minum atau enggak gitu. Kalau masih bisa ada obat, makanan dan minuman yang ditelan, kemudian masih bisa minum obat. Nah, ya sambil dilihat gitu sakitnya apa. Tapi kalau yang berkaitan, maksudnya anaknya ada riwayat minum obat sirup, tadi dalam waktu, apalagi dalam waktu 3 hari ya, dalam waktu 3 hari itu waspada sekali sih. Dalam masa-masanya harus waspada. Perhatikan jumlah urin, ditampung urinnya, kemudian dihitung kalau udah kurang dari 1 mili per kilo per jam, langsung ke dokter. Karena pertolongan gagal ginjal yang disebabkan oleh keracunan tadi etilen glikol itu harus cepat, cepat dan agresif.